baru hari ini ketemu langsung setelah sekian bulan berinteraksi. Seperti saya tadi baru ketemu dengan Pak Amdani setelah 4 tahun, 3-4 tahun. Pak Amdani itu upline saya, upline Bapak Ibu semua juga. Ya biasanya interaksinya lewat WA. Baru ketemu tadi siang setelah 3-4 tahun tidak ketemu. Nah, momentum-momentum bertemu secara langsung ini tentu punya perbedaan saat Bapak Ibu mengerjakannya secara online, yang mana vibrasi kalau kita mengerjakan online dan offline pun berbeda. Banyak sekali teman-teman yang mengerjakan lebih suka mengerjakan online saat ini. Banyak sekali teman-teman yang mengerjakan lebih suka mengerjakan online saat ini. Ada yang mungkin mampu, ada yang masih belum. Tapi tetap saya tekankan untuk hadir. Saya akan menemani Bapak Ibu untuk tetap hadir. Setidaknya Bapak Ibu bisa merasakan situasi, tahu sendiri hal-hal apa yang bisa nanti Bapak Ibu dapatkan manfaatnya. Tapi syukur-syukur kalau bisa hadir, bisa ikut, ya saya sangat mendukung. Nah, Bapak Ibu, malam ini tidak ada pembahasan tema tertentu ya. Saya cuma ingin sekedar membantu Bapak Ibu melakukan evaluasi bahwasanya kegiatan SIGD atau pertemuan setahun 2 kali seperti ini, mari kita jadikan evaluasi dari SIGD pertama ke SIGD yang kedua. Apa ada pertumbuhan di bisnis saya? Tapi perlu digarisbawahi, pertumbuhan di bisnis kuadran kanan itu tidak melulu tentang bonus. Ada nggak karakter saya yang berubah? Mungkin dulu saya itu orangnya kurang sabaran. SIGD berikutnya itu saya relatif lebih sabar loh orangnya, lebih tenang loh, pikiran lebih rileks, lebih banyak bersyukur. Loh, itu sebuah perubahan juga. Karena seperti yang disampaikan Pak Sigit, bahwasanya di kuadran kanan itu pertumbuhannya kan 2. Bisa pertumbuhan ke atas dan pertumbuhan ke bawah. Ke bawah di sini artinya adalah pertumbuhan akar kita. Kita tidak mungkin bertumbuh tinggi kalau akarnya tidak kuat. Makanya banyak teman-teman mengistilahkan bahwasanya kita mengerjakan bisnis kuadran kanan seperti MB itu ibaratnya seperti bambu Cina ya, yang mana kalau diibaratkan bambu Cina itu awal-awal bulan tidak ada pertumbuhan ke atas, itu tidak ada. Monggo, yang ada adalah ke bawah, akarnya dulu. Mungkin Bapak Ibu ada yang mengalami seperti itu. Jadi yang dulunya itu nggak sabaran, dulunya itu istilahnya Bu Heni itu kemerungsung dan seterusnya. Kita dilatih sabar di sini. Kita dilatih tetap, kita dilatih untuk punya daya juang. Nah, setelah itu memang benar-benar tumbuh, baru nanti pertumbuhan ke atasnya akan muncul. Ya, ya. Jadi beberapa malam ini saya juga mengundang beberapa ABO yang kemarin mungkin terlewat pada acara Zoom yang saya selenggarakan. Sudah ada bukunya? Sudah ya? Hanya terlewat Zoom-nya ya? Oh ya. Ibu sudah bukunya? Oh, berarti Zoom-nya juga begitu. Satu saja ya belum ya? Itu aja. Itu maju dikit aja biar ada jalan untuk yang lain. Nanti masih ada beberapa ABO lain ya. Jadi memang menjadi budaya dari kita. Biasanya kalau dari tim saya setelah SIGD malam hari kita kumpul bareng di sini untuk sekedar ngobrol-ngobrol ringan ya. Saya nggak mau ngobrol berat karena sudah seharian
dapat inspirasi di gedung SID. Jadi saya ingin kita gunakan untuk evaluasi. Tetapi malam ini saya juga ingin menambahkan bagaimana untuk mengerjakan panduan buku 90 hari Achieve Your Goal, mencapai tujuan. Latar belakang yang saya ingin sampaikan dulu kenapa buku ini perlu saya tulis, karena saya banyak sekali melihat ke belakang bisa Pak? Bisa Pak. Monggo, monggo. Jadi latar belakang yang mendasari saya yang akhirnya membuat satu buku panduan ini tak lain dan bukan karena ini akan menjadi sebuah patokan dan ukuran Bapak Ibu semua. Yang mana selama ini banyak, enggak banyak sih, ada beberapa ABO yang ngomong, ada beberapa ABO itu yang bilang, saya sudah mengerjakan sistemnya, saya sudah menyapa, mengundang, kemudian dan sudah melakukan sistem yang lain selama beberapa bulan, bahkan ada yang sudah 1 tahun, tetapi kenapa saya belum berhasil di sini? Dan adanya panduan ini, Bapak Ibu semua itu akan lebih paham, karena setiap hari selama 90 hari ada aktivitas yang Bapak Ibu perlu centang jika sudah dilakukan. Manfaat yang kedua dengan adanya buku panduan ini sifatnya seperti SOP, yang mana ini akan menjadi ukuran bahwasanya oh ternyata saya belum berhasil mencapai peringkat tertentu karena saya banyak bolongnya, saya banyak tidak mencentangnya di sini, dan ini tidak bisa sebagai alat ukur, yang mana biasanya banyak para ABO itu yang saat semangat melakukan prospecting, tapi saat males tidak melakukan sama sekali. Ada yang melakukan seperti itu? Banyak ya. Itu aja protesnya nomor 1. Saya sudah kerjakan sistemnya. Saya juga nggak tahu ukurannya mengerjakan sistem beliau ini apa. Apakah memang sudah rutin setiap hari? Apakah sudah tidak pernah bolong aktivitas yang harus memang perlu dilakukan? Atau jangan-jangan 3 hari prospecting kemudian seminggu libur, terus kemudian prospecting lagi 2 hari 1 bulan libur, dan dengan semangatnya kenapa saya nggak berhasil Pak Andi? Loh, saya bingung jawabnya. Kali ini raportnya akan sudah jelas, terutama Bapak Ibu yang beli buku ini nanti. Mana Bu Minjana? Saya lihat bukunya, katanya kenapa kok saya belum berturun? Tinggal saya baca ini rapor. Loh, lah kok banyak yang kosong. Nah ini. Jadi sudah jelas. Tiap ABO pun tanpa harus menyetorkan rapor ya, bukan rapor ya, istilahnya laporan yang harus memang dipakai untuk dirinya sendiri. Karena kita sebagai leader itu adalah orang yang harus mau mengambil tanggung jawab akan kesuksesan di bisnis ini. Jadi kesuksesan Anda itu bukan tanggung jawab upline Anda, bukan tanggung jawab leader atau tetangga atau mungkin pasangan Anda. Anda harus mulai mengambil tanggung jawab bahwasanya kesuksesan di bisnis ini ya saya sendiri yang menentukan, bukan siapa, bukan anak yang masih kecil-kecil, bukan karena suami atau istri yang tidak mendukung, bukan, itu alasan saja. Kita hanya perlu mencari cara, karena semua itu masalah, tantangan datang selalu dibarengi dengan solusi. Benar Pak ya, seperti itu ya. Selalu berbarengan. Jadi jangan sampai apapun tantangannya menghentikan Anda, dan ini akan membuat apapun itu rangkaian kerjanya menjadi lebih mudah terdeteksi. Ya. Oke, jadi itu sedikit latar belakang kenapa saya harus bikin buku ini. Karena mau tidak mau, suka tidak suka, harus diakui banyak yang protol di MB, betul ya? Betul.
zoomnya ada yang protol atau pasif gitu ya. Pak Andi saya punya 10 tim tapi pasif semua. Itu kenapa? Saya juga bingung, waduh kenapa ini? Kalau ditanya seperti itu kan harus dirunut dulu ya, harus bedah dulu. Apakah awalnya itu sudah lewat grup dasar ataukah ada, harus bedah. Makanya Bapak Ibu punya upline, punya platinum itu dimanfaatkan untuk konsultasi. Kan kemarin di Zoom saya ngomong, loh Bapak Ibu kalau kepingin sukses di sini harus lewat loh. Kan banyak tuh para ABU yang cenderung diam, nggak bertumbuh diam, dapat mitra yang ada sedikit berbeda juga diam, dipikir-pikir sendiri, pusing-pusing sendiri, terus berhenti juga. Jangan, Bapak Ibu harus cerewet yang positif ya, bukan cerewet yang negatif sifatnya. Kejar apanya, tanyakan. Saya itu sudah ingin hasil sini. Ayo Pak. Mereka akan, setahu saya, mereka akan sangat support sekali. Betulan. Jadi para upline jangan dijadikan pajangan saja. Harus kejar. Istilah sikit itu digandoli sarungnya gitu ya. Digandoli itu maksudnya ya benar-benar digandoli Bu. Kalau cuma di ini toh digandoli, namanya digandoli ya ditarik. Monggo. Jadi itu latar belakang harapannya dengan adanya panduan ini Bapak Ibu sudah bisa saya katakan sudah tidak butuh lagi semangat, sudah tidak butuh lagi motivasi. Karena semuanya ada rangkaian kerjanya. Mau semangat lagi down, mau semangat lagi naik, harus melakukannya. Terus itu latar belakang singkat saja. Terus panduan dalam mengerjakan buku ini, saya tahu beberapa platinum mempunyai prospecting yang berbeda. Ada Pak Eko yang prospectingnya memakai TikTok, ada beberapa platinum yang memakai FB Ads. Tetapi saya tarik sama dulu dari awal seperti halnya yang dilakukan oleh Pak Dokter, yaitu memakai WA. Tetapi saat ini memang ada kendala algoritma WA yang lumayan ketat. Terus bagaimana solusinya? Selalu ada solusi. Jadi jangan adanya peraturan algoritma WA yang membuat nomor kita sering terblokir, artinya kita berhenti. Kita perlu terus upgrade diri, mencari solusi. Yang terjadi kan seperti ini kadang-kadang. Ada pembatasan WA yang dilakukan WA sehingga nomor Bapak Ibu beberapa kali terblokir. Terus akhirnya berhenti. Nomor saya beberapa kali terblokir. Ada yang seperti itu? Enggak ya? Jadi apapun tantangannya itu jangan membuat Bapak Ibu berhenti. Baru melakukan prospecting sekali dua kali orangnya nggak mau. Saya tahu pernah ketemu dengan salah satu APU. Saya sudah nawari tetangga saya Pak Andi, nggak ada yang mau. Bentar, yang ditawari orang berapa? Orang dua Pak. Tangannya dua. Jadi sudah dipukul rata, semuanya nggak mau. Bahkan kalau semuanya nggak mau pun, Pak Purwanto nih, Pak Purwanto ini beliaunya bergerak lewat penjualan produk. Saya yakin penolakan juga banyak Pak ya, tapi nggak berhenti, selalu akan ada. Jadi angka-angka di bisnis networking itu selalu berbicara. Saya tadi sampaikan waktu Zoom kemarin untuk yang belum hadir, bahwasanya kita nggak lepas dari angka. Mulai dari kelahiran kita saja, 9 bulan angka.
Dalam beribadah yang muslim subuh 2, zuhur 4 dan seterusnya. Angka juga disuruh witan tertentu, angka juga sama 33. Nah terus bisnis kok nggak pakai angka? Jadi angka itu mutlak diperlukan sebagai syarat untuk mengukur persentase pertumbuhan Anda. Ingat ya, angka-angka. Jadi jangan mau Pak Ali saya sudah sapa undang, tapi saya ingin tahu berapa dalam angkanya. Ya, jangan. Oh. Ibu lewat samping itu. Lewat sini, Pak. Pakai aja, Pak. Jadi itu, dan di sini ada angka-angka juga yang saya sertakan. Tapi saya masuk dasarnya dulu bahwa bagaimana membuat WA itu punya daya tahan. Yang dilakukan beberapa ABO dalam tim saya itu tentu saja hampir sama dengan Bapak Ibu yang lain, yaitu masih nomor 2. Jadi pastikan Bapak Ibu harus memakai nomor yang bukan nomor utama, bukan nomor yang sudah dikenal teman saudara, tetangga kanan kiri, tapi gunakan nomor baru. Setelah dapat nomor baru, lakukan pemanasan dengan nomor itu lewat 4 cara. Pertama, lakukan chat ke orang-orang yang sudah dikenal lewat pakai nomor baru tadi. Gunakan chat, gunakan ngobrol. Jadi jangan cuma sekedar halo, apa kabar, jawab baik, kemudian kita diam. Gunakan ngobrol. Yang kedua, lakukan chat grup yang Bapak Ibu joinin di mana saja, mau gabung jual beli apa, tampil aktif atau sekedar kasih komentar. Yang ketiga, beri komentar pada status WA teman-teman atau orang-orang yang Bapak Ibu kenal. Jadi beri komentar lewat status mereka. Syukur-syukur akhirnya terjadi interaksi. Mereka membalas, Bapak Ibu membalas, dan ada interaksi. Dan yang terakhir, lakukan telepon. Ya, gunakan untuk telepon. WA akan appreciate ada aktivitas telepon di situ. Itu lebih membuat nomor Anda kuat. Nah, setelah itu dilakukan 3-4 hari. Kalau di buku ini saya tuliskan seminggu ya, tapi saya kira 3-4 hari cukup asal intensif. Itu nomor 4. Terus sebagai pemanasan biar tidak aktif, Bapak Ibu lakukan sapaan dulu, menyapa dulu ke orang-orang baru. 10 dulu. Nyapanya dari mana? Ya dari grup WA yang Bapak Ibu gabung di situ. Mungkin ada grup parenting, ada grup jual beli, ada grup apa ya, banyak ya. Sapa 10 dulu. 10 dulu aja untuk memanaskan. Setelah disapa dan ada respon, Bapak Ibu memberi respon balik. Ajak ngobrol. Kalau saya biasanya berkreasi pribadi, Bapak Ibu saya kira juga boleh beraktivitas. Intinya kalau kita sapa, Assalamualaikum Pak, selamat siang, nama saya Mas dari Mojokerto. Kita berada di grup yang sama, yaitu grup jual beli mobil. Salam kenal Pak, saya ingin belajar banyak dari Pak. Nah, itu aja orang sudah tersanjung. Siapa ini ingin belajar dari saya? Pasti balas ya. Selamat siang, saya ini dari kota ini. Sama Mas, saya juga masih belajar. Ajak ngobrol dikit gitu. Jadi jangan langsung undangan jangan. Ini saran saya karena saya juga tidak bisa menyangkal bahwa misalnya ada beberapa dari leader yang sifatnya itu langsung undangan. Betul ya? Langsung undangan, resiko terblokir besar, Bu. Besar. Jadi lebih baik sapa, ajak ngobrol sedikit. Ngobrol jelas sama bisa. Ya. Lakukan 10 dulu, kemudian setelah itu siang harinya mungkin Anda sapanya pagi, siang harinya baru Bapak Ibu kasih undangan. Undangan pun nggak harus saklek kok. Dalam artian harus mirip dengan sesuai dengan bahasa Bapak Ibu aja, dirubah-rubah sendiri. Saya pun bebas. Bapak bisa
bisnisnya jalan ini apa? Saya ini kalau orangnya tanya balik, kalau Pak Andi apa? Itu saya juga masih banyak belajar Pak. Kebetulan saat ini saya lagi belajar di grup BA yang membahas tentang finansial dan meningkatkan plafon rezeki. Barangkali Bapak berkenan saya undang juga. Oh, grup apa itu? Itu grup pembelajaran Pak. Tidak ada bisnis tertentu di situ. Dan nanti dirasa kalau tidak cocok, Bapak bisa keluar kapan saja. Kira-kira dengan undangan yang nggak mengancam itu siapa yang nggak mau? Oh, boleh Pak. Jadi di rumah yang simpel, yang santai, seperti orang ngobrol. Jangan terjebak dengan istilah kita harus jadi robot yang harus nyebar undangan. Loh, kemarin saya ngobrol dengan Bu Kurnia. Beliaunya juga ada hadir kan? Bu Kurnia ngomong, tim saya buahnya Pak Andi 12% beliaunya. Beliaunya mengakui japri saya itu lemah. Loh Bu, kita itu networking itu bisnis orang loh. Jangan sampai kita itu cuma sekedar mencari orang yang punya semangat yang sama dengan kita, dengan orang-orang yang terkesan belum punya kapasitas, belum punya wawasan, terus kita biarkan. Ya kita perlu disapa, diajak ngobrol. Apa itu sudah rajin mengucapkan selamat ulang tahun ke timnya? Masya Allah, iya Pak. Yang sudah punya tim apa sudah rutin mengucapkan selamat ulang tahun? Anda, orang-orang Anda terlepas mereka itu aktif atau pasif. Kita itu bisnis orang. Maksudnya bisnis orang itu mengedukasi orang. Kita bisnis silaturahmi, yang mana tujuannya itu memperbanyak kenalan kita, bukan akhirnya menambah musuh kita. Ya mau nggak mau harus belajar di sini. Dan itu nantinya akan membentuk Anda jadi pribadi yang sabar, membentuk jadi Anda jadi pribadi yang lebih memahami orang. Tujuannya di itu. Bukan untuk aspek, tapi terus kalau nggak kena sisi manusianya kita kurang optimal. Ya mohon maaf, ada kan beberapa itu. Terus pokoknya saya undang ya, yang mau ya ayo, nggak mau ya tinggal. Kalau saya itu saya nggak menyalahkan mereka, nggak menyalahkan leader tersebut. Itu cara beliau dan itu tidak salah. Tapi cara saya seperti ini. Saya ingin lebih memanusiakan siapapun yang berinteraksi dengan saya. Mereka bernafas seperti kita juga, makan terus kita ngomongnya. Ya memang ada positif dan negatifnya, tetapi kalau saya pribadi seperti itu. Oke, kembali ke sini ya. Saya percepat karena pasti mungkin sudah ada yang capek, sudah berikan istirahat. Iya Bu Diva. Bu ya capek, maaf kan itu. Ya aku kapan lagi setahun 2 kali. Jadi hasilnya besar, ikhtiarnya juga besar. Nah itu bisnis yang benar. Kemudian masih WA nanti boleh sambil tetap nanti kontak-kontak saya kalau misalnya ada kesulitan tertentu. Kita langsung masuk ke ini ya, saya percepat saja ke halaman awal yaitu tentang impian. Ini wajib ditulis ya Bapak Ibu, terutama yang sudah punya buku. Impiannya apa? Impian jangan cuma sekedar keinginan ya, tapi benar-benar hal yang membuat Anda itu nangis nulisnya. Apa sih yang tujuan? Kalau kurang sekedar tulisan, kurang nendang gitu. Kenapa kok harus seperti itu? Karena
semua orang sukses, orang besar itu bergeraknya dari impian. Satu lagi ketakutan. Dokter Sigit takutnya apa sih? Takutnya istrinya nanti kerja setelah beliaunya pensiun. Jadi karena saking cintanya Pak Dokter dengan Bunda Wati, jangan sampai Bunda Wati nanti harus kerja, harus kekurangan setelah saya pensiun. Makanya beliaunya menyingkirkan egonya, mengerjakan MW ini meskipun nggak suka. Iya kan? Nggak suka Pak Sigit itu aslinya. Loh, nggak suka loh bisa. Egonya yang bicara. Mungkin Bapak Ibu ada yang merasa gitu, saya itu nggak suka Pak Andi. Berarti sama dengan Pak Dokter. Tapi beliaunya bisa. Berarti Anda juga pasti bisa. Jadi impian. Ini saya kalau impian kurang menggerakkan, cari ketakutan. Takut anaknya nanti nggak bisa sekolah di tempat yang bagus, takut apalagi biaya kuliah mahal ya. Biaya kuliah mahal, nggak murah juga, nggak bisa kuliahin anak. Wah saya harus cepat ini, boleh saja. Dan jangan takut membuat impian, jangan takut buat target kalau lebih spesifiknya. Karena saya tahu bahwasanya mungkin ada beberapa kali Bapak yang bikin target tapi nggak goal. Saya ngalamin gitu, saya bener. Saya ngalamin gitu, saya bener. Memanaskan nomor dulu ya. Di sini terus ada ini ya, buku yang ini. Ibu nanti aja nyusul nggak apa-apa. Jadi ini ada minggu pertama. Jadi minggu pertama ini ada hari pertama sampai hari ke-7. Dalam artian berarti selama seminggu itu ada aktivitas yang perlu dilakukan. Aktivitasnya itu mengulang saja kok. Aktivitas pertama pagi bangun tidur afirmasi. Afirmasi ini boleh Anda lakukan setelah membuka mata, setelah selesai subuh. Cuman yang jadi catatan saya, afirmasi ini nggak boleh berubah. Dan buat beberapa kalimat itu yang sifatnya mendukung kegiatan prospek Anda. Kan banyak tuh kadang-kadang afirmasi yang cuma sekedar saya sehat, saya kaya, saya berbahagia. Tetapi ada beberapa kalimat mulai dari sekarang, tuliskan saya mampu melakukan sapa undang sejumlah 30 orang pada pagi. Nah, afirmasi-afirmasi itu akan lebih nampak hasilnya secara nyata. Ternyata saat sapa undang saya lebih ringan. Ya, seperti itu. Setelah afirmasi dilanjut dengan olahraga 15 menit. Kemudian 15 menit itu boleh jalan kaki. Jadi kenapa sih kok harus dimasukkan olahraga? Karena buat ASP nanti kalau jatuhnya sakit-sakitan. Nah ini harus dilakukan mulai dari sekarang, hidup sehat. Supaya nanti saat SP, saat demon, ya benar-benar sehat. Kemudian baca buku ini wajib Bapak Ibu. Buku-buku juga harus dipilih, jangan buku novel, buku-buku koran atau koran-koran negatif dihindari. Kalau bisa TV, berita-berita politik, berita kecelakaan, berita kriminal, itu keluarga saya sudah off dari dulu. Kriminalitas, pembunuhan, politik, apalagi gosip artis, ada yang berani nyetel itu saya marahin. Kita harus tegas sama keluarga kita, saya sudah. Karena itu nggak positif loh. Artis nggak pernah kenal siapa mereka terus kita jadikan panutan. Ya, dirinya bejat dulu. Oh iya, suruh berhenti ya. Gak aduh. Jadi daripada nunggu TV bejat, ibu dulu aja. Koran-koran Pak, kadang-kadang bapak-bapak suka baca koran Pak ya. Terus coba berhenti dulu Pak, minimal 90 hari, nanti rasakan perubahannya. Hidup itu lebih positif. Karena kalau saya pernah Pak Dokter kan menyampaikan, kita baca berita, timbul rasa dan berita, was-was. Itu kita juga mengatakan ketakutan. Ya,
pas-pas. Dan itu mengundang hal yang sama yang buat vibrasi kita serupa. Entah tetangga kita tiba-tiba ada kejadian, itu undangan kita. Jadi kehidupan kita saat ini sadar nggak sadar atas tarian kita masing-masing. Kita itu sering mengeluh, mungkin kekurangan uang, hidupnya ya kurang uang, ya diwujudkan. Jadi mulai sekarang vibrasinya harus yang positif, lingkungan juga positif. Isi dengan membaca buku tentang pengembangan diri banyak sekali di luar sana. Saya berpikir dan berjiwa besar, Atomic Habit, dan ada ratusan buku-buku yang ada di luar sana. Kemudian setelah baca buku 10 menit dilanjutkan dengan minum 2 air putih 2 gelas. Ini tentu bisa fleksibel. Nah, ini kalau misalnya saya puasa. Kemudian journaling, Bapak Ibu. Journaling ini seperti halnya yang disampaikan Pak Dokter, kita perlu punya buku syukur. Buku syukur ini penting. Karena pikiran kita akan dilatih mencari hal-hal yang bisa kita syukuri. Selama ini kan kita terkesan mensyukuri saat mendapatkan hal yang kita anggap baik. Saat itu. Tetapi dengan punya buku syukur, pikiran kita akan terlatih mencari, oh alhamdulillah ya Allah, terima kasih atau puji Tuhan, hari ini aku masih sehat, hari ini aku masih bisa bernafas, aku masih melihat anak-anakku nggak tidur. Nah, dilatih, perlu ditulis. Kemarin ada tanya, kan nulisnya sama terus, nggak ada masalah, yang penting emosinya dapat. Jadi jangan sekedar nulis, emosinya. Kalau perlu nulis syukurnya itu dengan rasa syukur yang berbuncah ya. Dan itu sudah ada di agama kita, siapa yang bersyukur nikmat semua kan. Ini ada Pak Ustadz belum dipaham. Saya cuma mengutip gitu aja. Itu sudah kunci kekayaan loh. Tuhan sudah ngomong, kamu pengen kaya, syukur. Nah, kali ini aplikasinya dalam journaling, menuliskan minimal 5 hal yang bisa. Kemudian baru melakukan sapa undang, Bapak Ibu. Lakukan sapa 1 sampai 10 dengan kalimat yang ada di sini. Kemudian kalau bisa 11 sampai 20 kalimatnya sedikit dirubah ya. Karena algoritma itu jika melihat postingan atau chat yang sama berulang, itu resiko terblokirnya besar. Jadi kalau bisa 1 sampai 10 boleh sama, kemudian 11 sampai selanjutnya dirubah-rubah. Dirubah-rubah susunannya, dikasih spasi, atau yang pagi tadi assalamualaikum, yang siang selamat siang, gitu aja. Dihilangin lah, jadi nggak sama terus. Jadi itu ada hari ini yang sehari masih bisa karin kalau sudah 120 lebih loh aman ya. Dulu 300 satu nomor. Tapi itu tadi dikasih jarak jeda, dikasih jeda 1 sampai 10, 1 kasih jeda, kedua juga dikasih jeda. Kemudian yang 11 sampai selanjutnya tetap juga ada jedanya, sekali ada perubahan kalimatnya. Setelah itu nggak usah direspon kalau paginya repot, responnya siang hari. Boleh seperti itu, fleksibel kok. Intinya dalam sehari itu 90, 30 siang, 30 pagi, 30 siang, dan 30 malam. Dan dilanjut dengan undangan. Undangannya pun dijeda. Kemarin juga ada yang tanya, Pak, ini sekarang blokirnya itu saat masukkan orang ke grup, betul ya? Nah, masukkan orang ke grup ini juga karena adanya upaya kita memasukkan secara berbarengan, secara langsung. Itu yang pertama. Dan yang kedua, saran saya, sebelum kita masukkan orang prospek itu ke grup dasar, minta izin lagi untuk nomor kita di save. Pak, Bu,
mohon maaf ini mau saya masukkan, tolong nomor saya disimpan ya. Minimal itu ya. Jadi kalau ibu sudah ada katakanlah 20 prospek yang mau dimasukkan, masukkan 5 dulu, jeda 1 jam, 2 jam. Berikutnya 5 lagi, jeda. Pokoknya semuanya akhirnya bisa masuk. Tapi sekali lagi yaitu tadi, jeda itu penting. Algoritma biar tidak menangkap itu sebagai sebuah spam. Ya. Jadi lakukan itu dari pagi, siang, dan malam. Sementara untuk siang itu juga ada meditasi. Kemarin ada yang tanya, kenapa kok meditasi Pak Andi? Saya naruh meditasi pada siang hari itu karena saya menganggap bahwasanya saat siang hari itu gelombang atau vibrasi yang dipancarkan banyak manusia itu kurang bagus. Karena banyak yang stres, banyak yang terburu-buru, banyak yang... Bahkan ini saya lihat kenapa sholat duhur itu malah jumlahnya 4. Mungkin asumsi saya, mungkin Tuhan itu ingin dengan jumlah 4 itu kita lebih banyak berhentinya dulu, ya. Banyak berhentinya dulu. Sementara subuh hanya 2. Duhur itu 4, kalau qobliyahnya 2, ba'diyahnya 2 berarti sudah 8. Malah kok pikiran kita malah banyak ya, pada capek-capeknya kita dan ada tuntutan kerja saat siang hari kok malah dibuat banyak ya. Makanya saya buat meditasinya itu pada siang hari. Jadi meditasi ini saya kasih ruang kepada Bapak Ibu untuk mencari keilmuannya sendiri. Tapi secara garis besarnya Anda cukup menenangkan diri 2-3 menit, tarik nafas, keluarkan nafas, terus pada nafas 2-3 menit selesai. Meditasi seperti itu. Nanti Bapak silakan mau belajar di banyak, buat sekali di YouTube. Tapi jangan saya mistik terjebak di situ jangan. Kemudian yang kedua, baca semua materi di grup WA, dibaca semua, dibaca di grup di SCA, di CAA, dibaca. Jangan hanya dibaca, juga syukur-syukur dikasih komentar. Masih banyak beberapa ABO itu yang suka jadi penonton. Baca saja, upload posting ngopo, baca saja dekat komentar. Ada seperti itu. Belajar ya, belajar. Memberi apresiasi. Nah kemudian ini juga saya gabung dengan medsos yang Bapak Ibu pakai, boleh Facebook, boleh IG, boleh TikTok, tapi tugas Bapak Ibu untuk siang hari adalah beri 2 like atau 1 komentar di medsos. Jadi kalau sudah punya akun medsos, kalau belum punya ya kenapa harus pakai medsos? Karena itu tadi loh, kita harus berubah. Karena kalau 100% WA itu zamannya Pak Mosin dulu 100% WA. Cuman kan berubah. Kalau kita nggak mau berubah, ya tentu pencapaiannya nggak optimal. Jadi harus berubah lewat medsos. Jadi membangun upaya social branding atau personal branding kita lewat medsos. Setelah itu minum 2 gelas air, sapa undang 30 orang. Malam ngobrol bareng keluarga. Ini harus ngobrol apa? Tanya anaknya, hari ini belajar apa? Tanya suaminya, tanya istrinya. Bisa ngobrol. Kalau sudah selalu dicetak. Kemudian sapa undang. Kemudian nomor 3 menambah pertemanan, 10 pertemanan di medsos. Tambahin aja yang di Facebook. Tapi tetap dipilih. Jangan random menambahkan orang-orang yang mungkin jelas mungkin negatif, atau akun bio-nya di Facebook itu PT mencari cinta sejati, wes itu bocil dia. Hal-hal seperti itu perlu kita pilih orang-orang yang tepat. Kemudian melakukan sapa undang 10 pertemanan di medsos. Jadi bisa, jadi menyapa dulu, kemudian langsung di undangan 10 saja. 10 saya kira aman kalau begitu. Dan lakukan meskipun ini 10 selama 90 hari.
Berarti total udah berapa yang Anda undang? 900 loh. Saya kok nggak yakin 900 itu nol, Pak. Pasti loh ada yang nyantol itu. Itu belum yang WA itu 90, nanti pagi 30, siang 30, malam 30 kan 90. 90 kali 90 berapa? 8.100 ya. 8.100 loh, mosok sih kak naik 3%, saya nggak yakin loh. Nggak naik 3%, 6%, 9%, saya nggak yakin. Syaratnya nggak boleh lobang, nggak boleh sehari libur, 90 hari wajib. Ya. Jadi kalau memang benar ingin bertumbuh, ini akan jadi acuan, panduan yang menemani Bapak Ibu sehari-hari menuju ke level selanjutnya. Panduan ini akan menemani Anda ke level selanjutnya. Mungkin selama ini kita nggak naik-naik level karena itu tadi 3 hari sapa undang, 3 hari libur, 1 hari mulai lagi libur lagi 2 hari, dan kita merasa sudah menjalankan sistemnya. Gitu. Kalau sudah pakai ini nggak akan lepas. Ini akan bisa jadi evaluasi Bapak Ibu. Ya. Pak, nanya boleh? Silakan. Untuk yang pagi itu harus berurutan boleh mas jurnalin di atas ditaruh di atas di pertama gitu. Boleh fleksibel, boleh fleksibel. Jadi katakanlah untuk pagi itu kan mungkin Bapak afirmasinya nanti setelah olahraga. Pokoknya 1-7 itu harus dilakukan, harus ada centangnya. Gitu. Seminggu, hari pertama, hari kedua, hari ketiga. Oh gampang Pak, lakukan coba. 2 minggu bisa semangat, 3 minggu mulai. 1 bulan lupa tadi kayak gila batal wes itu ya. Kemarin saya tanya bagaimana kalau saya nggak nyampe 90 hari Pak Anggi hari ini, dalam artian ada yang kurang gitu ya, ya dibuat hutang, tapi hutangnya akhirnya jangan menjadikan hari berikutnya itu banyak akhirnya nomor kita terblokir, ya dicicil hutangnya itu tetap dicicil ya seperti itu. Dan kalau ada yang mau menambahkan boleh, misalnya Pak Andi kalau aktivitas pagi ini saya tambahkan dengan dengerin ATPS, dengerin audio boleh. Tapi sekali lagi kalau sudah berniat menambahkan itu juga harus masuk ke centang ini. Jadi jangan insidentil sifatnya. Sukses di MB itu harus terkonek terus kok. Itu ada kuncinya, terkonek terus, terkoneksi terus, terhubung. Itu vibrasinya kuat kalau seperti itu. Kalau putus nyambung, itu ngangkatnya susah. Dan sering-sering minta doa. Ya, kemarin di Zoom saya sampaikan itu, sering-sering minta doa. Saya ketemu Diamond itu pasti, saya seperti Bapak Ibu kalau ketemu, saya datangi, saya cium tangannya, saya minta foto, kemudian Pak doakan saya. Bisa jadi Diamond. Siapa nih? Sih gitu. Kalau Diamondnya dikerubungi banyak orang, saya pun antri di situ. Ya kalau di kalangan NU itu nama istilahnya apa? Kalah berkah gitu ya. Kalau di dunia sains itu kita memburu vibrasinya, memburu vibrasi mereka yang sudah sukses, bukan untuk sesuatu yang musik-musik itu ya. Kita harus menyamakan, akhirnya kalau kita salaman dengan orang itu vibrasi kita akan lebih terang. Contoh mudanya kemarin juga saya sampaikan itu, banyak loh artis-artis terkenal itu yang dulu itu jadi asisten artis, bener ya? Jadi kalau ada yang kepilih itu sebenarnya gampang kok, ikut aja siapa yang orang kaya ini bisa jadi, nanti juga akan kaya. Karena itu yang dialami oleh
asisten artis yang akhirnya jadi artis besar, supirnya seorang pengusaha juga jadi pengusaha juga. Bahkan kalau ada kesempatan ada di Indonesia, saya mau ikut mereka, nggak ada masalah. Saya ngenger Pak, ya, siap seperti itu, nggak ada masalah. Ngenger itu penting. Kalau orang nggak tahu bahasa Indonesianya apa ya ngenger? Ngabdi ya. Ya. Silakan suruh saya apa saja, tapi saya ikut Bapak. Saya pasti FCA. Iya, betul. Vibrasinya itu yang akan membuat saya terangkat dan membuat saya tergerak. Sudah hampir jam 10 Bapak Ibu, saya tahu sudah sampai. Kalau nanti ada yang masih ingin ditanyakan, silahkan kapan saja, terutama yang sudah masuk grup Happy Tracker. Kalau bisa tawanya lewat Japri saja. Mumpung masih ada kesempatan sampai besok, kalau pagi mau ngobrol-ngobrol sedikit. Terima kasih Bapak Ibu yang sudah membeli buku ini, saya berharap akan menjadi bermanfaat. Dan kalau misalnya anggap bukunya kurang baik, saya diulang aja, nggak apa-apa. Kemarin ada yang gitu kok. Buku tipis. Oh, saya beli aja Bu, ini Bu. Saya. Tasnya agak pusing. Tipis ya apa? Saya ini buku ini saya harus mendatangi 4 leader ke rumah untuk masuk ngasih apa itu minta masukan, minta saran bagaimana buku ini bisa membuat Bapak Ibu ABO itu berkembang. Jadi itu yang mahal ya, di Sumenep itu nginep di sana, naik bis kelewatan bis akhirnya jadi nginep. Saya ke Pak Sampudi, ternyata terminalnya ke rumahnya Pak Sampudi itu 25 kilo, malam-malam begitu. Jadi lagi-lagi ini bukan buku bacaan, ini buku panduan. Ya. Matur nuwun, terima kasih. Silakan beristirahat untuk Bapak Ibu yang sudah mau beristirahat. Besok bisa ketemu lagi. Untuk Bapak Ibu yang masuk ingin diskusi, ngobrol, ada kopi di situ, ayo kita ngobrol bareng, kita yang masalah supaya besok anak pribadi arisan dihidupkan lagi 100% tiap bulan, enggak dengan arisan sebulan 100 lah untuk besok SGD itu datang kembali bersama-sama seperti ini. Oh, supaya arisan itu untuk tiket cikde. Iya, tiket itu mungkin Oh ya. tiket itu mungkin Oh ya.